merasa gue fine-fine aja. Kalau kesalahan, mungkin kesalahan yang gue buat itu kemarin gue tidak tahu, ya gue baca aja udah gitu. Tapi kalau netizen mah gue udah kebal lah dari dulu. Lah emang kita artis, kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada, semua ngonten, artis ngonten. Uya Kuya yang merupakan artis sekaligus anggota DPR Republik Indonesia memberikan klarifikasi karena kelakuannya beberapa hari yang lalu yang asik berjoget di gedung DPR. Sebenarnya bukan hanya Uya Kuya ya, ada juga Eko Patrio kedapatan lagi asik berjoget. Hal tersebut dikarenakan para anggota dewan yang terhormat ini termasuk Uya Kuya dan juga Eko Patrio ini mendapatkan kenaikan tunjangan sebesar 50 juta rupiah. Wow. Ini tentu saja hal yang sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia, di mana pada saat ini rakyat Indonesia sedang kesusahan, namun di sisi lain para anggota dewan ini malah tunjangannya dinaikkan, termasuk Uya Kuya dan juga Eko Patrio yang disorot oleh beberapa netizen. Bahkan ada beberapa netizen yang menginginkan supaya Uya Kuya mundur saja dari jabatannya sebagai anggota DPR RI, karena menurut netizen ini Uya Kuya ini sudah tidak pantas ya menjadi wakil rakyat. Nah, untuk selengkapnya kita simak sama-sama videonya. Isu soal gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI kembali menjadi sorotan publik. Salah satunya di media sosial X, topik mengenai gaji DPR 3 juta sehari mendadak ramai dibahas. Hal ini berasal dari keterangan anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin yang menyebutkan bahwa gaji anggota mencapai angka 100 juta rupiah per bulan atau 3 juta rupiah sehari. Lantas, berapa pendapatan anggota DPR selama sebulan? Dilansir dari Kompas.com, 1 Oktober 2025, pendapatan anggota DPR terdiri gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Asik sekali berjoget ya. Nah, kita bisa lihat nih tatapan dari Mas Gibran, sangat tajam sekali. Gue merasa gue fine-fine aja. Kalau kesalahan, mungkin kesalahan yang gue buat itu kemarin gue tidak tahu, dan itu ada puluhan orang selain gue, dan itu tidak ada maksud apa-apa tuh, tidak boleh gitu. Tapi kalau netizen mah gue udah kebal lah dari dulu. Lah emang kita artis, kita DPR kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada, semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Bandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita paling rendah. Laos saja 40%, Thailand 30 sekian, 32% atau berapa. Yang paling terendah paling Vietnam 20%, ya kan? Kita 19%. Ya harusnya bangga dong gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada negosiasi, ya itulah negosiasi gitu. Gaji tidak ada naik. Gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta. Dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Si Najis nih, ini ibu ini prestasinya apa nih? Ini apa? Dalam bertambah penghasilan 100 juta sebulan, para wakil rakyat menari dengan bahagia. Nih pelawak musik kuyang nih prestasinya apa? Apa bisa di DPR nih orang kayak begini ya? Ini lu dengerin ya, duit gue dipotong-potongin pajak, gue gak akan pernah ikhlas untuk kalian-kalian ini. Lu tahu kan kalau orang udah gak ikhlas tuh akan jadi apa? Bencana buat satu keluarga lo semuanya ya. Lu lihat aja nanti, gue gak ikhlas. Begitulah kira-kira jogetnya orang yang serakah, kerjanya gak tahu apa, gajinya selangit. Meanwhile, rakyat jelatannya kerja dari pagi sampai malam pontang-panting, ngumpulin demi buat bayar pajak, digajinya 1 juta per bulan buat ngegaji orang-orang yang jogetnya kayak gitu tuh, yang lagi bahagia karena gajinya 3 juta per hari. Tunjangan beras 12 juta, cuma bensin 10 juta, naik sedikit-sedikit, telur. Tunjangan perumahan kalian 50 juta, cuma sedikit-sedikit. Mobilitas kami lebih banyak. Mobilitas apa kalian? Bubarkan kalian, nggak ada guna kalian. Nggak ada guna kalian. Tunjangan kehormatan kalian 5 juta, apa itu? Semua DPR itu ya 99% ya biawak semua tuh, biawak cuma naik sedikit-sedikit. Saya berharap segera proses dan berhentikan Uya Kuya dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Dia sudah tidak layak lagi duduk sebagai wakil rakyat.
Tindakannya bukan hanya mencoreng nama lembaga. Di tengah kepercayaan publik yang Anda emban sebagai anggota DPR RI, sebuah amanah yang seharusnya dijaga dengan integritas dan empati. Kenapa Anda justru memilih menjadi tuan rumah bagi tontonan memalukan yang melukai martabat Uya? Yang Anda lakukan bukan sekedar kesalahan media. Ini adalah pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada jabatan Anda. Anda adalah anggota DPR RI, representasi kehormatan rakyat, bukan host infotainment murahan. Anda lupa bahwa Anda digaji oleh rakyat. Ini bukan soal popularitas, ini soal nilai, soal kehormatan, soal tanggung jawab Anda sebagai wakil rakyat. Anda seharusnya menjadi penjaga martabat, bukan uya-kuya. Jika Anda masih memiliki sedikit saja harga diri, mundurlah. Karena rakyat tidak butuh wakil. Rakyat butuh wakil yang berani berdiri di pihak yang lemah, bukan yang menyajikan aib mereka sebagai hiburan. Thank you. Sorry, saya agak marah. Oke sobat semuanya, di sini saya tadi mendengar penjelasan dari Wakil Ketua DPR RI ya, di mana ia tadi menyebut ya, tunjangan beras 12 juta per bulan. Waduh, itu yang makan berapa orang? 12 juta per bulan loh, hanya untuk beras. Ini tentu saja sangat fantastis sekali. Dan juga dia tadi menyebut tunjangan bensin 7 juta per bulan katanya. Itu pun kurang. Karena seringnya para anggota dewan yang terhormat ini ya berkunjung katanya ke sono kemari lah. Sehingga anggaran tunjangan 7 juta itu kurang katanya. Astagfirullahaladzim. Saya kaget loh. Saya baru tahu ya ternyata tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh negara kepada para wakil rakyat yang terhormat ini sangat di luar nurul. Ya, memang gajinya kecil tadi ya, 5 juta apa 6 juta tadi, namun tunjangannya fantastis sekali ya. Itu sudah besar sekali loh tunjangannya. Ini ditambah tunjangan perumahan, rumah dinas, ya ditambah tunjangan rumah dinas itu 50 juta. Masya Allah. Tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kuota, tunjangan listrik. Jangan-jangan nanti bernapas juga dikasih tunjangan lagi. Hei, seharusnya sadar dong. Ya, maupun itu kenaikan tunjangan ataupun kenaikan gaji, tetap saja itu uang rakyat. Ya, mereka ini kan mendapatkan tunjangan, fasilitas mewah, fasilitas enak, gaji enak, itu kan menggunakan uang rakyat, pajak dari rakyat. Ini konyol menurut saya ya, di mana pada saat ini kondisi rakyat Indonesia ini sedang kesusahan, bisa dikatakan seperti itu ya. Sedang kesusahan dan juga serba kekurangan. Nah, kemudian ditambah lagi pajak yang dikit-dikit naik, ini dipajakin, itu dipajakin. Ya, tanah nganggur 2 tahun diambil negara. Rekening nganggur diblokir. Ini aneh menurut saya ini ya. Ini benar-benar aneh loh. Seharusnya para anggota dewan yang terhormat ya, berpikir dong, ya. Mereka ini kan menikmati fasilitas negara. Giliran mereka mensahkan, ya, mengetok palu masalah kenaikan tunjangan rumah ini sangat cepat sekali. Tetapi giliran mengesahkan ataupun mengetok palu, ya, undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, ini kok lemot sekali ya. Bahkan sampai sekarang pun belum ada tuh, ya. Ya seharusnya kan digetok saja, disahkan aja gitu kan undang-undangan perampasan aset. Jadi jangan malah giliran kenaikan gaji ataupun kenaikan tunjangan cepat sekali meng-ACC-nya, mensahkannya. Giliran perampasan aset sampai sekarang pun belum ditindaklanjuti juga ya. Ini ada apa? Kalian ini kan wakil rakyat ya. Kalian ini sadar dong ya, digaji itu mau menggunakan uang rakyat. Ini hal yang sangat aneh sekali, di mana negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, NKRI yang tercinta ini kan yang punyanya siapa? Ya rakyat Indonesia. Negara ini yang punya rakyat. Anda ini kan hanya wakil. Tetapi kenapa kok yang punya ya malah sengsara sementara wakilnya hidup enak? Ini aneh. Ini benar-benar aneh menurut saya. Rakyat ditekan dengan pajak, anggota dewan ditambahkan tunjangannya supaya hidupnya lebih makmur. Waduh. Ini menurut saya sangat miris sekali, di mana jika kita melihat kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, yang sedang tidak ya mungkin serba kekurangan ya, masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang mungkin tidak mempunyai rumah,
ya, tidak mempunyai pekerjaan, itu kan bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka ini sulit. Tetapi di sisi lain, para wakil kita ini, anggota dewan kita ini, waduh, asiknya menari, asiknya berjoget, karena tunjangannya dinaikkan. Waduh, pantas saja ya ketika ada pemilihan anggota dewan ya, pemilihan DPRD ataupun DPR ini, mereka ini sangat getol sekali, gencar sekali kan, menyapa masyarakat, berkunjung ke rakyat, memberikan bantuan ini, memberikan bantuan itu, membangun jalan, membangun masjid. Supaya apa? Supaya mereka nanti dipilih oleh rakyat. Dan ketika mereka jadi, ya saya rasa mereka ini lupa mungkin ya. Tidak seperti ketika mereka membutuhkan suara kita. Kadang-kadang jika terus-terusan seperti ini, para anggota dewan yang terhormat ini, saya mungkin sangat setuju sekali ya dengan dekret ya pada saat itu yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Gus Dur ataupun Abdul Rahman Wahid, yang secara terang-terangan mengeluarkan dekret dan membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR, dan juga membekukan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR, karena sudah tidak berpihak lagi kepada rakyat. Namun perjuangan Gus Dur rupanya dilawan balik oleh para pejabat, para anggota dewan yang terhormat ini, sehingga akhirnya Gus Dur lah yang dilengsarkan. Gus Dur lah yang dimakjulkan oleh para dewan yang terhormat ini. Nah, mungkin apakah saat ini bisa ya? Sementara di media sosial sangat viral sekali, bahkan bukan hanya di media sosial, di kalangan masyarakat pun sekarang ini sudah gembar-gembor membuat tagar ataupun membuat hashtag ya, bubarkan DPR gitulah. Apalagi para netizen ini kan yang sangat pemberani ini, bubarkan saja gitu kan DPR ini, karena fungsinya sudah tidak benar-benar mewakili suara ataupun aspirasi rakyat. Ya. Aduh, ini hari kemerdekaan loh. Ini bulan Agustus, baru saja beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Namun rakyatnya sepertinya belum merdeka. Belum sepenuhnya merdeka rakyat Indonesia ini. Tetapi para pejabat dan juga para anggota dewan yang terhormat ini, ya baru mereka bisa menikmati rasanya merdeka. Kalau rakyat ya begini-gini saja gitu loh. Ini kok negara makin kesini makin ya gak jelas ya. Dimana kemarin juga kan Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong yang jelas-jelas divonis bersalah, tiba-tiba saja dibebaskan. Amnesti dari presiden. Aduh. Koruptor kelas kakap kok dibebaskan ya. Belum lagi ini ada Setia Novanto juga katanya yang mau bebas ya, atau udah bebas, saya kurang tahu juga. Intinya sudah ada beritanya nih, Setia Novanto ini koruptor kelas kakap itu KTV ya, pada saat itu Setia Novanto itu. Ini koruptor kok malah diampuni ya, bukannya RU perampasan aset itu sahkan saja gitu kan. Namun yang menarik, yang viral juga di sini yaitu Uya Kuya dan juga Eko Patrio sedang asik berjoget. Kemudian ada Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tidak ikut berpengaruh ya oleh kelakuan para anggota dewan yang terhormat ini, di mana para anggota dewan ini asik-asik berjoget, asik-asik menari sepertinya tanpa beban. Mungkin mereka tanpa beban, tidak memikirkan rakyat ya, memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Itu mungkin saja. Mas Gibran malah menunjukkan ekspresi yang dengan tatapan tajam gitu kan, melihat tingkah laku wakil rakyat ini. Mungkin ya ini angan-angan, mungkin saja yang ada di benak Mas Gibran pada saat itu merasa malu ataupun merasa jengkel ya, melihat wakil rakyat berkelakuan seperti itu, sementara di sisi lain rakyatnya saat ini, rakyat Indonesia ini sedang serba kesusahan. Nah, sobat semuanya, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya terkait tingkah laku kelakuan anggota dewan wakil rakyat ini yang joget-joget, asik-asik joget karena tunjangannya dinaikkan ya sebesar 50 juta. Wow. Memang gajinya tidak naik, tapi tunjangannya naik. Sama saja menggunakan uang rakyat juga ya. Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.